Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Haris Hamdani Latif. Saya Syafira Nasabila Perdana Putri. Pada hari ini kita akan mempresentasikan laporan tugas besar permodelan dan simulasi kelas IF41 gabungan 04 dengan judul algoritma penyebaran penyakit atau virus dengan menggunakan metode random walk 4 arah. Oke, yang pertama kita akan ngejelasin tentang deskripsi permasalahannya dulu. Jadi pada masa sekarang itu banyak sekali jenis penyakit atau virus yang wabah di dunia. Salah satunya yang terkenal itu COVID-19 yang pertama kali ditemukan di China pada akhir tahun 2019 dan sampai sekarang wabah tersebut masih belum bisa dikendalikan penyebarannya terutama di Indonesia. Proses penyebaran penyakit atau virus ini pun bisa ditularkan dari manusia ke manusia. Oleh karena itu virus ini atau penyakit ini akan mudah sekali menyebar jika masyarakat tidak melakukan pencegahan atau dengan mengurangi mobilitas. Kemudian di tugas besar ini, proses penyebaran suatu virus atau penyakit bisa digambarkan dengan memprediksi banyaknya kasus yang terjadi dengan dan proses pemilihannya. Pada proses ini kita bisa menggunakan metode random walk. Pada metode ini, setiap individu direpresentasikan secara acak. Kemudian proses simulasi diawali dengan mendefinisikan sejumlah individu dari suatu komunitas yang sudah terinfeksi. Setelah itu, simulasi dilakukan dengan mendefinisikan perubahan posisi dari masing-masing individu secara acak. Secara sederhana, proses infeksi terjadi pada saat individu sehat berada pada posisi yang sama dengan individu yang terinfeksi. Kemudian selain itu, individu yang sudah sembuh diasumsikan memiliki imun terhadap penyakit atau virus sehingga tidak akan terinfeksi untuk kedua kalinya. Secara lebih detail, ruang simulasi perlu didefinisikan untuk menghindari pergerakan individu yang terlalu menyebar dengan menggunakan metode Periodic Boundary Condition atau PBC. Selain itu, penerapan karantina wilayah pada level tertentu dapat direpresentasikan dengan mendefinisikan suatu variabel yang menentukan probabilitas suatu individu untuk bergerak. Hasil dari simulasi ini dapat menunjukkan fluktuasi jumlah individu yang terinfeksi setiap harinya dan waktu yang diperlukan oleh komunitas untuk pulih dari wabah ini. Kemudian selanjutnya ada permodelan matematika yang akan dijelaskan oleh Syafira. Pada tugas besar mata kuliah pemodelan dan simulasi ini, kami menggunakan metode random walk. Random walk sendiri merupakan suatu proses model atau aturan untuk menghasilkan urutan jalur gerakan acak. Objek matematika yang dikenal sebagai proses stokastik atau acak yang menggambarkan jalur yang terdiri dari suksesi langkah acak pada beberapa ruang matematika seperti bilangan bulat atau integer. Ada banyak fenomena yang dapat dimodelkan dengan menggunakan metode random walk. Antara lain, yang pertama yaitu jalur yang dilacak oleh molekul saat bergerak dalam cairan gas. Yang kedua, jalur pencarian mencari makanan hewan. Ketiga, harga saham yang berfluktuasi. Keempat, teori investasi pasar saham. Dan yang kelima, teori penyebaran penyakit atau virus. Nah, dengan menggunakan metode random walk ini, fenomena yang ada di atas bisa diprediksi dengan baik sehingga kita dapat memprediksinya. Sebagai contoh, pada kasus penyebaran penyakit dan virus ini dapat diprediksi dari mobilisasi yang dilakukan oleh seseorang. Pada program ini, seseorang akan terus berpindah. Oke, di sini akan ngejelasin tentang algoritma yang kita pakai. Yang pertama, di sini kita menggunakan fungsi untuk membuat perpindahan. Jadi membuat individu dalam satu ruang itu berpindah dengan menggunakan perulangan for dan dengan pengandaian if else. Bisa lihat di sini di codingannya. Kemudian untuk selanjutnya
Di sini kita menggunakan fungsi untuk mengatur tingkat infeksinya. Jadi mengatur tingkat infeksi pada sebuah ruang akibat dari mobilitas yang dilakukan oleh suatu individu dalam sebuah komunitas. Jadi dan posisinya yang berdekatan dengan orang yang terinfeksi. Kemudian selanjutnya di sini algoritma menjelaskan tentang histori dari individu yang telah terinfeksi dan individu yang telah pulih dari penyakit atau virus, dengan anggapan orang yang sudah terinfeksi tidak bisa terinfeksi untuk kedua kalinya karena sudah memiliki imun. Bisa dilihat algoritmanya. Kemudian di sini pada algoritma di atas itu individu akan buat individu itu akan bergerak dan menginfeksi tiap individu yang berdekatan dalam satu ruang. Individu ini akan algoritma ini akan terus berjalan sampai semua kasus telah hilang atau semua individu telah kebal terhadap virus atau penyakit. Kemudian di sini algoritma ini untuk mengecek tingkat rasio kesembuhan dan individu yang telah terinfeksi atau individu yang telah sembuh dari penyakit atau virus. Di sini kita dari algoritma sebelumnya, di sini kita coba bikin plot dari kasus penyebaran virus itu ke dalam sebuah algoritma seperti ini. Jadi di sini intinya membuat plot tiap individu beserta grafik tingkat penyebarannya. Dan selanjutnya masuk ke main code-nya. Di sini di main code kita akan melakukan inisialisasi pada variabel di mana apa yang diinisialisasi itu diatur sesuai dengan pernyataan soal. Contoh di sini ada jumlah iterasi per hari, ada populasi, ada status sembuh untuk semua populasinya, kemudian ada probabilitas bergerak populasi, probabilitas jumlah populasi yang terinfeksi, kemudian ada list inisiasinya. Selanjutnya, codingan yang di bawah itu adalah algoritma untuk mengenerate individu, termasuk individu yang terinfeksi, hingga mencatat riwayat penyebarannya hingga kesembuhannya. Di sini ada hasil dari simulasi yang telah kita lakukan. Jadi untuk kasus pertama di awal-awal itu pastinya akan naik. Bisa dilihat di sini grafiknya untuk hari kedua itu naik dengan jumlah yang terinfeksi sebesar 19. Kemudian di hari ke-7 grafiknya akan terus naik juga dan didapatkan orang yang terinfeksi sebanyak 46. Kemudian kita loncat ke hari ke-20. Di sini grafiknya udah melandai. Bisa dilihat puncak dari penyebarannya. Kemudian mulai melandai dengan asumsi orang yang sudah terkena virus atau penyakit ini tidak bisa tertular kedua kalinya karena udah memiliki imun. Di hari ke-36 juga kasusnya akan terus turun. Di hari ke-52 kasus mulai turun lagi sampai di hari ke-52 ini terdapat 6 orang terinfeksi sampai dengan hari ke-70 dengan 0 orang yang telah terinfeksi. Artinya pada hari ke-70 ini semua orang sudah dinyatakan sembuh. Bisa dilihat grafiknya. Untuk awal-awal naik, kemudian akan semakin berangsur untuk turun. Dan berdasarkan simulasi yang telah kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa semakin banyak mobilitas yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu ruangan, maka akan semakin cepat pula proses penularannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat pada grafik kasus
pada saat awal yang naik tajam, dan grafik akan mulai turun seiring dengan kondisi sistem imun yang dimiliki oleh seseorang, seperti contoh pada grafik hasil simulasi yang sudah dijelaskan oleh Haris. Oke, ini ada pembagian tugas kami. Selanjutnya kita akan menjelaskan langsung ke codingannya. Kita bisa lihat dari awal seperti ini. Di sini ada fungsi untuk perpindahannya, kemudian fungsi untuk mengatur infeksinya, tingkat infeksi. Kemudian kita mencatat histori dari kasusnya. Kemudian akan membuat individu terus bergerak dan mencatatnya. Kemudian melakukan pengecekan tingkat penularannya dan tingkat kesembuhannya. Kemudian setelah itu baru kita bisa memplotting berapa tingkat penularannya, kemudian sisa yang sembuh. Kemudian bisa dilihat juga tingkat kesembuhannya, sisa orang yang masih terinfeksi sampai benar-benar normal kembali. Kemudian di sini ada main code. Di sini kita untuk menginisiasi variabel ya, seperti ini. Kemudian setelah menginisiasi variabel yang digunakan, kita juga nge-generate individu. Bisa juga di sini aja juga nge-generate individu yang terinfeksi, kemudian mengecek tingkat infeksi, kemudian melakukan pencatatan. Dan akhirnya kita gambarkan seperti simulasi di sini. Bisa kita coba run ulang untuk kita bisa langsung mengetahui dari hari pertama, kedua, dan seterusnya. Bisa dilihat di awal-awal kasus akan terus naik sampai menuju puncaknya. Mulai hari ke-10 kasus mengalami penurunan, tapi kemudian naik kembali, tapi tidak terlalu signifikan. Kemudian kasus turun kembali, fluktuatif. Di sini grafik akan cenderung menurun tingkat penularannya. Bisa dilihat di grafiknya. Oke, bisa kita lihat di hari ke 40-an masih ada kasus sebanyak 12 dan itu cenderung turun dari sebelum-sebelumnya. Nah, di sini orang yang terinfeksi sisa 6, ini naik lagi 7, cenderung turun lagi. Oke, di sini kasusnya sisa 1 orang yang terinfeksi.
dan akan turun lagi dan akan sembuh di hari ke-68. Bisa kita lihat, grafiknya. Yang pertama, signifikan naik sampai puncak, kemudian akan turun, naik kembali, turun, fluktuatif, kemudian akan turun drastis sampai hari ke-40-an, kemudian naik turun lagi, dan akan sembuh total di hari ke-68. Jadi bisa disimpulkan bahwa, mobilitas dari tiap individu itu akan mempercepat penyebarannya di awal. Jadi karena seseorang berinteraksi dengan orang lain, maka akan mempercepat juga, penyebarannya, dan orang yang di sini diasumsikan orang yang sudah terinfeksi tidak akan terinfeksi kedua kalinya, sampai benar-benar kasus menjadi nol di hari ke-68. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.